Iya teman-teman, kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab 2 Timotius ya, 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-22. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, untuk tema renungan kita saat sore hari ini adalah berani tampil beda. Dalam perkembangan zaman yang semakin cepat di era globalisasi saat ini, membuat anak-anak muda berusaha tampil dengan mengikuti tren yang sedang berkembang. Kecenderungan anak-anak muda adalah berusaha untuk bisa mendapat pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Mereka berusaha agar dapat diterima dalam lingkungan pergaulannya, yaitu dengan cara apa? Mengikuti tren yang ada saat ini. Jika mereka tidak mengikuti tren yang sedang berkembang, maka mereka akan dianggap ketinggalan zaman, cupu, kurang pergaulan, atau kuper. Banyak hal yang bisa dianggap tren bagi anak muda, mulai dari cara berpakaian, tren fashion ya. Kalau remaja cewek ya, pemuda cewek itu biasanya trennya adalah pakaian ya, rok mini atau mungkin pakaian yang sedikit terbuka atau sedikit ketat ya. Ada lagi tren sulam alis, tren sulam bibir gitu ya. Kalau pemuda cowok atau remaja cowok biasanya itu trennya itu adalah celana jeans yang sobek-sobek gitu ya, atau mungkin celana pensil yang bawahnya kecil gitu ya, ramping gitu ya. Nah, mungkin juga cara berbicara, jadi mengidolakan tokoh ya, aktor apa aktris sampai logat bicaranya ditirukan ya. Atau mungkin cara berdandan, mungkin rambutnya dibikin mohak atau mungkin dicat warna-warni begitu ya, merah, kuning, hijau mungkin gitu ya. Atau gaya hidup terlalu berfoya-foya, pemborosan ya. Kemudian tempat jalan-jalan, di live streaming ketika jalan-jalan di mana, pamer kepada teman-temannya. Atau mungkin tempat hiburan, pamer sama teman-temannya, kita kelasnya luar negeri dong. Atau mungkin tempat berbelanja, wah kalau kita mah kelasnya mall, bukan apa, pasar. Atau mungkin barang-barang branded, kalau tidak beli dan pakai barang-barang branded nggak mau, kasihan dong orang tua ya. Musik, film, kemudian gadget ya, kadang-kadang ada yang berkata, wah HP Redmi, Oppo, Samsung udah ketinggalan, sekarang iPhone dong. Atau mungkin bahkan kepada kebiasaan buruk, maaf ya, merokok, minum minuman keras ya. Supaya apa? Mereka itu diterima, diakui dalam lingkungan pergaulan mereka ya, anak-anak muda ini. Tetapi saya percaya bahwa teman-teman di sini tidak seperti itu ya. Nah, tekanan dari teman-teman sering dialami bagi anak-anak muda yang tidak mau ya mengikuti tren-tren tersebut. Mungkin ya yang cowok gitu ya, lingkungannya trennya lagi merokok gitu ya. Nah, teman-teman nggak mau, maka kemungkinan ada yang bilang, duh kamu kan cowok, kenapa nggak mau merokok? Wah banci kamu ya, nggak mau merokok. Mungkin seperti itu ya. Nah, bukan suatu hal yang mudah untuk menolak atau tidak mengikuti tren yang ada. Jadi mungkin sungkan ya untuk menolak, sehingga ikut-ikutan gitu ya. Nah, tetapi teman-teman, kita sebagai anak-anak muda, anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus berani menolak. Ya, untuk apa? Untuk ajakan yang tidak benar, untuk ajakan yang itu sudah menjurus ke perbuatan dosa. Kita harus berani menolak. Ya, bukan berarti kita benci gitu ya, enggak, tetapi karena watak karakter
sifat teman kita itu bisa mempengaruhi dalam hidup kita, pengaruh yang buruk, maka bagaimana? Ya kita harus berani menolaknya. Tetapi jangan secara dengan kemarahan, tetapi dengan apa? Dengan kelemah lembutan. Bukan berarti kelemak kemek ya, tetapi kelembutan di sini artinya dengan penuh kasih. Itu ya, sehingga ketika kita menolak ajakannya itu tidak menyinggung perasaannya. Begitu ya teman-teman. Iya. Nah, teman-teman itu harus selektif di dalam memilih teman. Bukan berarti pilih-pilih, tetapi maksudnya selektif adalah kalau teman tersebut membawa pengaruh yang baik dalam kehidupan kita, oke, kita berteman. Tetapi kalau seandainya teman tersebut membawa pengaruh buruk dalam kehidupan kita, maka stop, jangan teruskan. Bukan berarti benci ya, sekali lagi saya katakan bukan berarti benci, tetapi kalau memang pengaruh buruk yang masuk dalam kehidupan kita, harus kita stop karena tidak baik. Ingatlah bahwa kebiasaan buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Karena apa? Kita bergaul dengan orang-orang yang apa? Kehidupannya buruk, tingkah lakunya buruk. Lama-lama bagaimana? Kita akan ikut, gitu loh ya. Oke ya. Nah, sebagai anak muda yang mengenal Tuhan, tentunya harus dengan cermat mengikuti tren yang ada. Nah, anak-anak muda harus pintar-pintar memilih tren yang baik dan tren yang tidak baik. Oke ya. Nah, bagaimana agar anak-anak muda dapat tetap di dalam Tuhan dan berani tampil beda? Nah, ada 3 hal penting yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Yang pertama adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita, yakni dari kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Nah, hanya dengan firman Tuhanlah seorang anak muda dapat mempertahankan jalannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan akan menerangi setiap sisi kegelapan yang ada. Tuhan akan memberi hikmat bagi anak-anak muda. Tren apakah yang sesuai dan baik, dan tren apakah yang tidak sesuai? Ya, untuk apa? Untuk dirinya, gitu ya. Tidak mengikuti tren yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan bukan berarti itu akhir dari kehidupan, bukan ya. Tetapi ketika anak muda lebih memilih untuk mengikuti tren yang ada, ya. Jadi tidak mengikuti tren yang ada, tetapi lebih mementingkan kehendak Tuhan dalam kehidupan pribadinya, maka dia akan memperoleh harta yang berharga yang tidak didapatkan dari dunia ini, ya, yakni apa? Hidup kekal. Karena hidup kekal ini kita dapatkan hanya di dalam Tuhan Yesus. Oke. Nah, tokoh Alkitab yakni adalah Yusuf. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian, ya, pasal yang ke-39 ayatnya yang ke-11 sampai 12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yusuf, masih ingat kisah Yusuf? Yusuf ini anaknya siapa? Nah, Yusuf ini anaknya Yakub dan Rahel. Yusuf ini memiliki 11 saudara, jadi Yusuf 12 bersaudara ya. Tetapi Yakub ayahnya itu lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, sehingga menimbulkan iri hati ya semua saudaranya ya kan. Kemudian Yusuf akhirnya dijual ke Mesir.
Dan di Mesir Yusuf tinggal di rumahnya Potifar. Nah, di rumahnya Potifar Yusuf ini bekerja sebagai budak. Tetapi Yusuf melakukan pekerjaannya dengan rajin, sehingga menjadi orang kepercayaan Potifar. Nah, suatu ketika Potifar pergi maka Yusuf diserahi tanggung jawab. Yusuf berkuasa atas seisi rumah Potifar kecuali istrinya. Tetapi istrinya ini tertarik terhadap Yusuf dan mengajak Yusuf untuk tidur bersama dirinya. Yusuf tetap mempertahankan imannya. Yusuf tahu bahwa ajakan istrinya Potifar itu adalah apa? Ajakan yang salah. Ajakan yang apa? Ajakan yang menimbulkan atau itu adalah tindakan dosa. Maka Yusuf menolaknya dengan tegas. Dengan cara apa? Dia lari keluar. Ya kan? Yusuf mempertahankan imannya. Yusuf mempertahankan kebenaran. Walaupun konsekuensinya apa anak-anak? Di penjara. Ya. Nah, yang kedua adalah menjauhi hawa nafsu. Ya. Mari kita akan buka di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-22. Tadi sudah kita baca. Di sini dikatakan bahwa sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Jadi, mari kita berusaha untuk tidak menuruti hawa nafsu kita. Contoh, nafsu makan banyak sekali tapi nggak inget temennya, makan sendiri, ada banyak makan dihabiskan sendiri, itu nggak boleh, ya kan? Nah kemudian apa? Nafsu ketika di mall banyak diskon besar-besaran, nafsu kalap mata, semua dibeli, ya nggak boleh, ya kan? Nah kita perlu apa? Menjauhi nafsu orang muda. Harus ada pengendalian diri di sini. Ya, kendalikan hawa nafsu. Ya. Contoh kita adalah Daniel. Mari kita mau buka kitab Daniel ya. Daniel pasal yang dikatakan di sini pasal yang ke-6 ya. Daniel pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-11, beginilah bunyi firman Tuhan. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kira-kira suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam goa singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel ini siapa? Ya. Daniel ini adalah pejabat tinggi. Ya. Nah, Daniel ini mendapatkan kepercayaan, menjadi orang kepercayaan Raja Darius. Nah, sehingga teman-teman Daniel ini merasa iri. Teman-teman Daniel ngompor-ngompori Raja Darius, membuat suatu ketetapan, surat ketetapan, barang siapa yang tidak menyembah dewanya Raja Darius maka akan dimasukkan ke dalam goa singa. Ketika Daniel mendengar hal tersebut, maka dia tidak dia tidak menuruti hawa nafsunya supaya dia tetap menjadi orang kepercayaan Raja Darius dengan cara apa? Dia menyembah dewanya Raja Darius, tidak. Tetapi Daniel ambil sikap. Dia tetap mempertahankan imannya di dalam Tuhan Allah. Dia tetap setia kepada Tuhan Allah. Dia tetap melakukan doa dan penyembahan kepada Tuhan Allah. Walaupun
Walaupun konsekuensinya apa? Dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel tahu kalau menyembah dewanya Raja Darius berarti itu apa? Perbuatan dosa. Ya kan? Maka Daniel tidak melakukannya. Daniel tidak menuruti nafsunya supaya tetap menjadi orang kepercayaan, ya, Raja Darius. Tetapi dia tetap pada imannya di dalam Tuhan Allah. Oke ya. Iya. Yang ketiga adalah menjadi teladan. Nah, menjadi teladan ya. Mari kita akan buka kitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sebagai anak muda bukan berarti tidak bisa menjadi teladan. Justru selama menjalani masa muda harus mulai bisa menunjukkan bahwa kita adalah teladan yang patut ditiru, baik dalam perkataan, tingkah laku, kasih kepada sesama, kesetiaan kepada Tuhan, dan dalam kesucian hidup yang berani untuk menolak segala kecemaran yang ada. Nah, contohnya di sini adalah Sadrah, Mesak, dan Abednego. Mari kita akan buka di dalam kitab Daniel, masih dalam kitab Daniel ya, pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang ini dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambuh, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ayat 16, lalu Sadrah, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sadrah, Mesak, Abednego menjadi teladan di dalam tindakannya. Sadrah, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar, karena itu adalah perbuatan dosa. Sadrah, Mesak, Abednego tetap setia, tetap percaya, tetap menjaga imannya di dalam Tuhan Allah. Sadrah, Mesak, Abednego menjadi teladan di dalam apa? Di dalam perkataannya, di dalam tindakannya, sehingga ya Tuhan Allah memberkati dengan cara apa? Diselamatkan dari perapian yang menyala-nyala. Memang konsekuensinya Sadrah, Mesak, Abednego karena tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar harus dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala ya. Tetapi iman mereka tetap kuat. Iman Sadrah, Mesak, Abednego itu berakar ke bawah dan bertumbuh ke atas. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai orang muda
harus bisa menjadi teladan. Ya, dalam apa? Perkataan kita. Mari kita mau belajar memperkatakan perkataan firman Tuhan. Mari kita mau memperkatakan perkataan yang positif, perkataan yang sopan, perkataan yang memberkati orang lain. Janganlah kita berkata atau memperkatakan suatu perkataan yang membuat orang lain sakit hati. Itu tidak menjadi berkat untuk orang lain, tidak menjadi teladan, tetapi malah menjadi batu sandungan. Mari kita koreksi pribadi kita masing-masing. Kemudian apa? Kita harus menjadi teladan dalam tingkah laku kita. Apa yang kita lakukan, sikap kita, mari kita menjadi berkat untuk orang lain. Kalau kita masih berani melawan orang tua, kalau kita masih berbantah-bantahan dengan saudara-saudara kita, bagaimana kita mau bisa menjadi teladan? Yuk bersama-sama kita mau memperbaiki sikap dan tindakan kita, sehingga apa? Menjadi teladan untuk orang lain. Kemudian apa? Menjadi teladan dalam kesetiaan kita. Mari bersama-sama kita mau setia kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Setia berdoa, setia beribadah, setia memuji Tuhan, setia membaca Alkitab. Amin. Ya. Mari kita menjadi teladan dalam apa? Dalam kasih kita. Mari kita mau mengasihi, belajar mengasihi kepada semua orang tanpa pamrih, tanpa ada embel-embelnya. Oh, karena aku senang sama dia, maka aku mengasihi dia. Jangan ada. Ya. Nah, dalam hal apa lagi? Kesucian kita. Mari kita mau belajar bersama-sama supaya kita belajar untuk apa? Hati ini. Hati ini harus suci. Pikiran kita harus suci, ya. Bagaimana caranya? Supaya hati kita menjadi suci, maka buanglah semua apa? Semua iri hati yang mungkin masih ada. Semua apa? Keegoisan, kesombongan gitu ya, yang di dalam hati kita ini, mari kita mau buang. Ganti dengan apa? Ganti dengan mengasihi. Ganti dengan apa? Mau memaafkan bagi mereka yang mungkin telah menyakiti kita. Kita mau belajar untuk apa? Mengampuni mereka semua, gitu ya. Amin ya. Kita mau supaya pikiran kita itu supaya suci. Jangan apa? Jangan berprasangka buruk kepada orang lain. Mari kita isi pikiran kita dengan hati kita ini dengan apa? Dengan yang positif. Begitu ya. Amin ya. Iya. Jadi teman-teman, renungan kita sampai di sini ya. Mari kita mau lakukan, praktekkan 3 hal penting tadi ya. Yang pertama adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua apa? Menjauhi hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah menjadi teladan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.